memutuskan, artinya batin itu mengisbatkan, menyatakan bahwa Tuhan kan kalimat itu kan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku yang lebih dekat daripada urat lehermu. Gitu kan? Nah, sebenarnya asbab ayat itu turun bukan menunjukkan Tuhan memang lebih dekat dari urat leher kita. Bukan itu tujuan ayat itu turun sebenarnya. Tujuan ayat itu gini. Kita nih sering nggak minta kepada Allah, misalnya anggaplah sekarang ada duit, ya Allah minta duit ya Allah. Tapi kan nggak kabul kan? Nah, misalnya ya Allah minta duit nih, habis duit. Tuh Allah tahu kita habis duit nih, tapi kita minta enggak dikabul-kabulkan. Pertanyaan kenapa? Nah, begini mudahnya. Allah dekat dengan kita. Pertanyaannya, Allah tuh dekat dengan Nabi Muhammad enggak? Dekat. Dengan kita juga dekat. Kan? Dengan Nabi Muhammad juga dekat. Tahu enggak? Paham. Tetapi kalau kita yang berdoa dengan Nabi Muhammad yang berdoa, kabul yang mana? Kabul Nabi Muhammad. Nah, karena kabul Muhammad berdoa jangan langsung minta dengan Allah, itu maksudnya. Minta ke Muhammad. Ya Muhammad, aku minta duit. Sebenarnya yang memberi ini kan Allah nih. Kenapa? Kenapa minta dengan Muhammad? Karena jaga sukma, doanya tidak kabul. Nabi Muhammad doanya kabul. Itu aja bedanya. Maksud nahnu aqrabu itu gitu maksudnya. Jadi aku lebih dekat kepadamu dari urat lehermu. Termasuk urat leher kita, termasuk urat leher Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dengan Allah, dengan kita dengan Allah, kabul mana doanya? Itu maksudnya. Makanya ayat tadi itu sebenarnya berkaitan dengan pengabulan doa. Jadi kalau kita mau berdoa, wajib tawasul. Itu aja intinya. Supaya kita misalnya berdoa tidak kabul. Apa kesalahannya? Oh ternyata tidak bertawasul. Karena percaya diri, pede doa kita dikabulkan, tapi kita tidak pede bahwa doa Rasulullah yang dikabulkan. Ada lagi misalnya. Nih, kalau sekarang Allah itu dusta atau tidak ayat kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa takwa kepada Allah diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga. Wa may yattaqillahu fa huwa. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau orang itu takwa, diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga. Pertanyaannya, siapa yang paling takwa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Artinya kalau Nabi Muhammad kan kalau tidak lancar rezekinya kan bohong, mustahil karena Nabi Muhammad ada jalan keluarnya. Nah, supaya kita nih dapat seperti Nabi Muhammad, ya kita tawasul dengan Nabi Muhammad, itu intinya. Karena kita kan tidak bertakwa nih. Kita mau bertakwanya susah, banyak dosa nih umpamanya. Yakin kita ini tidak orang yang bertakwa murah rezekinya betul. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Siapa takwa kepada Allah diberi jalan keluar. Pertanyaannya yang takwa itu kita kah Nabi Muhammad kah? Nah, kalau kita mau dapat jalan keluar, hubungi orang yang paling takwa, yaitu Nabi Muhammad. Nah, itu sebenarnya ayat tadi yang ayat nahnu aqrabu ilaihi min hablil itu penjelasan Imam itu menjelaskan agar kita ini bertawasul gini jangan. Dalam hidup ini, dalam ilmu tauhid, kalau kita sakit tuh yakin enggak yang menyembuhkannya itu Allah? Yakin enggak? Tetapi kenyataannya, kenyataan hidup orang yakin sekali yang menyembuhkan itu Allah, ya kan? Yakin enggak? Tetapi manusia kenyataannya pasti datang ke dokter cari obat. Enggak? Nah, kalau kita yakin kita nih datang ke dokter cari obat, tujuannya apa? Untuk sembuh kan? Padahal dinyatakan kalau kita sakit Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat. Nah, kalau kita secara zahir untuk kesembuhan penyakit ini datang ke dokter, kenapa kita tidak secara batin datang ke Nabi Muhammad? Itu maksudnya. Artinya Nabi Muhammad itu tidak hanya Nabi Muhammad, sebenarnya semua orang-orang yang telah ditunjuk tadi seperti dokter batin kita. Jadi para Nabi Muhammad, wa Ali Muhammad ini seperti dokter yang
mengobati kita, mengasih kita obat. Nah, tetapi tidak berarti kita itu syirik. Kalau kita datang ke Nabi Muhammad dianggap syirik, sama saja datang ke dokter itu syirik. Karena kalau kita datang ke Nabi Muhammad minta kesembuhan, itu dianggap syirik, sama saja kita cari obat itu syirik. Itulah disebut asbab batin. Makanya ada asbab lahir, ada asbab batin. Asbab lahir datang kepada dokter. Asbab lahir datang ke tadi kan itu kerja, datang ke bos minta gajian. Ya kan? Karena ada bos di situ. Asbab lahir. Nah, kalau di lahirnya ada bos, ada dokter, ada guru ngasih ilmu. Secara batin kita sebenarnya ada juga dokter batin, ada guru batin, ada bos batin. Nah ini yang harus kita hubungi. Itu dalam ajaran Imam Ahmad sana. Jadi kita fokus kepada 3 perkara untuk dunia ini. Pertama, dunia ini yakin yang menyembuhkan Allah, ya kan? Tapi manusia datang ke dokter. Yakin bahwa yang ngasih ilmu Allah, tapi orang datang ke guru. Anda yakin bahwasanya yang yang memberi rezeki Allah, tapi kalau ada orang jadi karyawan datangnya ke bos. Nah, artinya ini asbab zahir semua nih. Nah, Allah sebenarnya menyediakan asbab batin. Ada dokter batin, ada bos batin, ada guru batin. Siapa? Yaitu tadi disiasat Nabi 12 imam, 12 mahdi, tambah Nabi Muhammad, itulah guru kita. Nah, jadi makanya dengan kita beriman dengan Imam Ahmad ini, dengan ajaran beliau ini sebenarnya arahnya ke situ. Supaya kita tahu bahwa kita ini punya guru batin, punya bos batin, dan punya pokoknya kita. Makanya secara zahir itu kan ada asbab, ada segala sesuatu ada sebabnya. Nah, secara asbab lahir kan kita tahu yang lahir. Nah, yang batinnya kita tidak tahu. Makanya dalam mazhabnya Al-Yamani atau mazhabnya Ahlul Bait, kita ini sebenarnya mencari perantara batin mah. Nah, maka tidak bisa langsung ke Allah. Nah, saat kita langsung ke Allah tadi, itulah Wahabi.